Kesedihan Lesti Kejora lihat kondisi tubuh Baby L, tangis Lesti bikin Rizky Bilar harus menenangkan. Kesedihan melanda hati pedangdut Lesti Kejora. Ini setelah melihat kondisi tubuh Baby L, anaknya bersama aktor Rizky Bilar. Tak hanya sedih, Lesti Kejora sampai menangis di depan Rizky Bilar imbas melihat Baby L. Diketahui, Lesti Kejora melahirkan anak pertama saat usia kehamilan 8 bulan. Sang pedangdut melahirkan buah hati pertamanya dengan Rizky Bilar pada Minggu, tanggal 26 Desember tahun 2021. Adanya persalinan Lesti Kejora memang begitu mendadak. Sebelumnya, Lesti diprediksi melahirkan di akhir Januari atau awal Februari tahun 2022. Namun karena kondisi yang mendesak, persalinan pun dipercepat demi kebaikan ibu dan bayi. Lesti melahirkan secara sesar dengan usia kandungan 34 minggu. Bayinya pun lahir prematur. Belum lama ini Lesti menceritakan kisah haru mengenai kondisi anaknya. Kan kecil bayinya. Jadi kalau kontrol dikasih tahu sama dokternya, nanti kontrolnya timbangannya udah gede ya, kata Lesti seperti dikutip tribunstyle.com dari Instagram @leslargemoy_24, Senin tanggal 3 Januari tahun 2021. Bilar kemudian teringat cerita sedih. Ia menyebut Lesti sempat curhat tak ada baju yang pas untuk buah hatinya, Baby L. Oh iya gue baru ingat, sebelum syuting ini gue sedih banget loh. Dia, Lesti, bilang, baju buat Baby L enggak ada, terus gue bilang, kok enggak ada, ungkap Bilar. Karena kan ukurannya ukuran bayi prematur. Jadi enggak ada, kemarin Dede belanja bajunya buat yang lahiran normal, ucap Lesti dan langsung menangis. Mendapati istri menangis, Bilar pun berusaha menenangkan. Ia langsung memeluk dan mengelus punggung Lesti. Set nanti kan anaknya tumbuh gede sayang, cepat, kata Bilar. Amin, mudah-mudahan ya, sahut Lesti sambil menangis. Nanti tumbuh cepat, maksudnya tumbuh seperti anak normal lainnya, beber Bilar. Bilar terus membesarkan hati Lesti. Ia mengingatkan untuk bersyukur karena Baby L tak perlu masuk inkubator. Lagian kata dokter kan prematur ada banyak jenisnya, ada yang di bawah 36 minggu, di bawah 30 minggu. Syukurnya, anak kita enggak mesti harus di inkubator loh. Itu salah satu hal positif juga, kamu patut mensyukuri hal itu, jangan berkecil hati ya, tambahnya sambil menyeka air mata Lesti. Tips perawatan bayi prematur di rumah. Ada banyak faktor pemicu terjadinya bayi yang lahir secara prematur. Walaupun belum diketahui secara pasti, tidak ada salahnya bagi Anda untuk mengetahui pula apa saja penyebab bayi lahir prematur. Dikutip dari Mayo Clinic, bayi yang lahir secara prematur mungkin mempunyai masalah kesehatan serta efek jangka panjang yang bisa terjadi. Namun, cukup ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk merawat bayi prematur. Berikut ini merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam cara perawatan atau merawat bayi prematur agar sehat dan berkembang normal. 1. Metode kangguru untuk bayi prematur. Meneruskan melakukan metode kangguru di rumah sangat diperlukan dan menjadi salah satu cara perawatan bayi prematur yang bisa dilakukan orang tua. Dikutip dari Cleveland Clinic, metode yang satu ini merupakan metode merawat dengan cara menggendong bayi prematur dan melibatkan kontak dari kulit ke kulit. Metode kangguru untuk bayi prematur bermanfaat dalam menjaga panas tubuh bayi, meningkatkan kesehatan bayi, mendorong bayi menyusu dengan baik, dan juga dapat meningkatkan ikatan antara orang tua dan bayi. Tidak hanya ibu saja yang bisa melakukan metode kangguru, ayah juga bisa melakukan metode untuk menjaga kesehatan bayi tersebut. 2. Menyusui bayi prematur. ASI merupakan makanan penting bagi bayi baik yang lahir cukup bulan maupun prematur. Selain mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan, ASI juga mengandung antibodi penting yang diperlukan untuk melindungi bayi dari infeksi. Walaupun mungkin Anda mengalami kesulitan dalam menyusui bayi prematur akibat refleks hisapnya yang masih belum sempurna, jangan menyerah untuk tetap memberikan ASI pada bayi prematur. Pasalnya, ini merupakan salah satu cara merawat atau perawatan bayi prematur agar cepat besar. Dalam menyusui Anda juga perlu hati-hati karena bayi Anda bisa tersedak. Jika bayi kesulitan dalam menjangkau puting susu, Anda bisa memberikan ASI perah yang ditempatkan di botol khusus untuk bayi prematur. Memompa ASI bisa segera Anda lakukan setelah lahir untuk mendorong ASI keluar dengan lancar.
Anda mungkin perlu memompa ASI setidaknya 6-8 kali per hari dan pastikan tidak memberikan jeda yang terlalu lama untuk menghindari bayi mengalami dehidrasi. Jika Anda merasa ASI sulit keluar, jangan khawatir karena hal ini sudah biasa terjadi. Hal yang perlu Anda lakukan hanya berusaha terus dan tanamkan hal positif pada pikiran untuk tetap merawat bayi prematur. 3. Mencegah bayi dari infeksi. Sistem kekebalan tubuh bayi prematur mungkin lebih lemah daripada bayi lahir genap bulan sehingga bayi prematur lebih rentan terhadap infeksi. Maka dari itu, perawatan bayi prematur yang perlu diperhatikan adalah menghindarkan si kecil dari sumber infeksi. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan mencuci tangan Anda sebelum memegang bayi dan minta semua orang yang ingin memegang bayi Anda untuk melakukan hal yang sama. Jangan lupa untuk membersihkan mainan dan ruangan bayi secara teratur. Jika Anda atau orang di sekitar sedang sakit, usahakan untuk menjaga jarak dengan si kecil. 4. Melakukan imunisasi. Perawatan bayi prematur lainnya yang tak kalah penting adalah menyesuaikan jadwal imunisasi. Tidak ada perbedaan dengan bayi normal, jadwal imunisasi bayi prematur pun sama karena dilakukan untuk menguatkan sistem kekebalan tubuhnya. Salah satunya, diperlukan vaksin untuk sakit flu di usia 6 bulan karena ada kemungkinan bayi prematur akan mengalami kondisi yang berbeda dengan bayi pada umumnya. 5. Kebutuhan tidur bayi prematur. Tidur merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, begitu juga dengan bayi. Tidur yang berkualitas dapat meningkatkan kesehatan bayi prematur di rumah. Bayi prematur mungkin akan menghabiskan waktu tidurnya lebih lama dibandingkan bayi normal, tetapi dalam periode yang lebih singkat. Sebaiknya, tempatkan bayi dalam posisi telentang saat tidur. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko bayi mati mendadak (SIDS). Jika dirasa otot leher bayi cukup kuat setelah beberapa bulan sejak kelahiran, Anda bisa menempatkan bayi pada posisi tengkurap saat ia bangun. Hal ini dapat membantu bayi dapat menopang kepalanya sendiri secara alami. 6. Memantau pertumbuhan dan perkembangannya. Setelah bayi pulang ke rumah, penting bagi Anda untuk tetap merawat serta mengontrol pertumbuhan dan perkembangannya. Anda perlu untuk membawa bayi ke dokter lagi beberapa hari atau minggu setelah bayi pulang ke rumah. Dokter dapat menilai pertumbuhan bayi Anda dari berat badan bayi dan menilai sejauh mana perkembangan bayi dari apa saja yang sudah bisa bayi lakukan. Tidak hanya itu saja, dokter juga mungkin akan melihat perkembangan penglihatan dan pendengaran bayi karena bayi prematur lebih berisiko mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran. 7. Perhatikan penglihatan bayi. Seperti yang sudah dijelaskan sedikit di atas, bayi prematur berisiko memiliki gangguan penglihatan.